Halo Sobat KKN, perkenalkan saya Muhammad Fadli Abdullah selaku Kordes KKN Tematik Infrastruktur Desa Dulahupa tahun 2025. Halo, saya Nana. Hai, saya Amel. Halo, saya Didit. Hai, saya Nabila. Hai, saya Yasmin. Yuk, saya Alvini. Halo, saya Sigit. Halo, saya Amira. Saya Ilham. Halo, saya Hana. Saya Henry. Halo, saya Putri. Halo, saya Ayu. Hai, saya Jamal. Oke, untuk pertama kali kami datang ke desa ini, kami mengambil data sekunder dulu dari desa. Kemudian setelah mendapatkan data sekunder tersebut, kami turun langsung untuk observasi atau mencocokkan data yang kami dapatkan. Pada saat observasi itu, kami juga dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menitik beberapa lokasi yang akan dicantumkan pada peta IMAP. Nah ya benar sekali, jadi penentuan peta IMAP juga itu kami memerlukan dan di mana data spasialnya, data yang berasal dari Badan Informasi Geografis yang kami ambil itu resmi dari DIG. Nah, data tersebut kami olah, kami memetakan desa Dulahupa dan ternyata kami cek di kondisi lapangan tersebut ada yang berbeda mengenai batas desanya. Dan setelah kami mencocokkan dan kami membuat hasil peta tersebut dari peta sebaran titik permukiman kumuh, peta sebaran titik MCK, Jamban, dan bahkan titik-titik persampahan yang ada di desa Dulahupa, begitu. Nah, pada saat pembuatan IMAP kami menemukan dua masalah utama. Yang pertama pada masyarakat, di mana pada saat kami turun observasi ada beberapa masyarakat yang masih kurang paham dengan adanya KKN ini. Jadi mereka menganggap KKN ini memberikan bantuan sembako atau sejenisnya pada mereka. Padahal kami di sini bertujuan untuk membuat peta IMAP di desa ini sebagai acuan untuk proses pengembangan desa. Dan kemudian pada masalah kedua mengenai data yang kami dapatkan. Jadi data yang kami dapatkan di desa itu kurang cocok dengan kondisi lapangan. Jadi kami melakukan survei yang berulang kali untuk memvalidasi data tersebut. Ya, jadi yang pertama itu kami data yang kami miliki itu adalah data yang terverifikasi. Selanjutnya untuk keadaan nyata di lapangan itu kami melakukan survei langsung di lapangan, kondisi nyata di lapangan. Jadi kami turun mengelilingi seluruh titik-titik lokasi di desa yang kami butuhkan data akurat sesuai keadaan nyata di lapangan. Ya, untuk yang terakhir itu kita berbincang dengan para ahli, yang contohnya itu dengan para dosen-dosen DPL juga. Kemudian kita juga konsultasi dengan masyarakat terkait dengan keadaan yang berada di desa itu. Nah, jadi selama pelaksanaan KKN, kami bersama teman-teman berusaha membangun kolaborasi yang baik dengan aparat desa, terutama kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat sekitar. Setiap program yang dijalankan selalu melalui proses diskusi sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di desa Dulahupa itu. Nah, selain menjalankan program kerja, kami juga turut hadir untuk menghadiri kegiatan masyarakat seperti acara syukuran, duka, kerja bakti bersama warga desa, serta kegiatan sosial lainnya untuk mempererat kebersamaan dengan desa Dulahupa. Terdapat 4 pokok permasalahan ruang lingkup PKN tematik infrastruktur, yaitu yang pertama ada pengelolaan sampah, yang kedua ada air bersih, dan yang ketiga ada rumah tidak layak huni, dan yang terakhir adalah penataan kawasan perumahan dan permukiman. Dari 4 pokok permasalahan tersebut, kami memprioritaskan yang utama yaitu mengenai pengelolaan sampah. Hal ini juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals yang ke-12 yang dimana bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan secara global dengan fokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan promosi praktik produksi yang ramah lingkungan. Kesadaran masyarakat merupakan kunci utama dalam pengelolaan sampah. Pembangunan dan keberadaan TPS 3R tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan nyata, seperti partisipasi aktif dan perilaku disiplin serta melibatkan masyarakat untuk memilah, mengolah, dan membuang sampah pada tempat yang semestinya. Program kerja kami ini memiliki potensi keberlanjutan yang besar. Selain melakukan pemetaan masalah, kami juga menawarkan solusi yang konkret.
dengan membuat PT IMEP, kami mengidentifikasi rumah layak dan tidak layak huni, kondisi sanitasi, sistem persampahan, titik penumpukan sampah, dan kondisi jalan di Desa Duluhupa. Setelah mengidentifikasi, kami juga membuatkan desain teknis untuk rumah layak huni, MCK, bank sampah, jalan yang dilengkapi dengan RAB-nya. Hasil survei, analisis, dan desain yang kami buat diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR maupun pemerintahan daerah. Keberlanjutan program ini juga sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat lokal, terutama dalam memberikan solusi, kemudian kerjasama dengan berbagai pihak, dan juga dukungan dari pemerintah melalui anggaran dan kebijakan. Ya, tentu saja. Selain melakukan program utama, kami juga memberikan edukasi tentang pentingnya sanitasi layak kepada masyarakat. Topik yang kami sampaikan meliputi cara menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah rumah tangga, serta pentingnya penggunaan jamban sehat untuk menjaga penyebaran penyakit. Dan kami berharap melalui sosialisasi ini, masyarakat akan semakin sadar pentingnya sanitasi, sehingga lingkungan desa menjadi lebih sehat dan nyaman untuk semua. Nah, untuk memastikan rekomendasi yang kami berikan akan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Duluhupa, tentunya kami menyesuaikan solusi dengan kondisi nyata, dengan sumber daya dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, dengan pendekatan yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi sederhana seperti membuat pupuk kompos dari sampah organik dengan menggunakan wadah bekas, melalui edukasi langsung seperti sosialisasi dan praktik, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap perencanaan maupun pelaksanaan yang akan dilakukan. Maka dari itu, tentunya rekomendasi yang kami berikan bukan hanya bersifat teoritis, tapi realistis dan mudah untuk dilaksanakan. Melalui pengalaman langsung melihat dampak pembangunan infrastruktur pada daerah pedesaan, kami menyadari bahwa pembangunan bukan soal membangun jalan, jembatan, atau gedung, tetapi untuk membuka harapan dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Di sini kami berusaha untuk menjawab harapan yang ada pada masyarakat sini, terutama untuk meningkatkan perekonomian mereka, yang dimana pada pedesaan ini sangat perlu untuk ditingkatkan pembangunan infrastrukturnya. Menurut kami, dengan adanya KKN infrastruktur ini, kami bisa mendapatkan banyak pengalaman di mana infrastruktur itu tidak hanya di daerah kota, tapi juga berada di pedesaan. Contohnya pembangunan jalan, sumber air, listrik, dan gedung-gedung yang bisa ditinggali sehingga masyarakat bisa memiliki rumah yang layak. Jadi, dengan adanya KKN ini, kami semua mendapat pengalaman jika suatu desa itu berkembang, maka di kota juga akan maju. Kami berharap KKN tematik infrastruktur bisa menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur PU agar tetap terjaga dan berfungsi optimal dalam jangka panjang. Dan harapan kami, melalui KKN tematik infrastruktur, dapat mendukung keberlanjutan infrastruktur PU dengan memberikan inovasi dan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.